sampai akhirnya gue punya uang, terus gue beli Vespa lagi. Jadi kayak sampai detik ini tuh di rumah gue nggak pernah nggak ada Selalu Vespa. ada keberlanjutan Vespa ya Iya, di rumah makanya. lu. Anak lu lumayan ini nggak? Lumayan attach nggak sama Vespa yang kayak lucu motornya gitu? Banget. Iya kan? Itu gue juga aneh. Jadi kayak gue anak 2. Yang satu itu kalau udah besar buat aku ya yang ini. Gitu Ada yang kan? satu yang Pak ini buat aku ya yang Lambretta gitu. Ya pun terserah. Gue kalau isi bensin nih, tiba-tiba ada bapak-bapak turun dari mobil. Dia pasti nanya, Mas ini Vespa apa? Kok begini? Nah gitu. Nah itu gue kayak marketing tuh di situ tuh. Ada yang pernah kocak tuh sampai dia standarin motornya berdua. Bang, sampai cium tangan gitu. Cium tangan, misalnya kayak salaman. Keren bang, foto. Gue jadi gak enak juga diliatin orang-orang. Hai, Mas Put di sini. Selamat datang di dalam sebuah ruang pembicaraan tentang skuter kesayangan. Cause every scooter have their own story. And watch your scooter story. Kali ini sebuah kebanggaan gue bisa duduk di sebelah salah satu personil band yang selalu gue dengar lagunya baik di mobil, di motor, di kamar. Gue sudah bersama Rama The Massive. Terima kasih Mas Rama Sama-sama Put. sudah hadir ke sini di tengah kesibukan bandnya. Bentar lagi bandnya mau berangkat ke ini lagi ya, ke negara lain. Iya, bulan puasa ini. Jadi gue kayak udah 3 tahun terakhir nih puasa selalu Di luar kota. Di luar, iya. Wah, gak apa-apa. Tapi kan pulang bawa uang. Amin. Amin. Ini buat yang masih unfamiliar, buat teman-teman Gen Z yang nggak tahu, Mas Rama ini tuh adalah gitaris dari band The Massive. Dan walaupun dia adalah seorang gitaris, seorang gitarer, dia tuh nggak cuma koleksi gitar tapi juga ada beberapa koleksi skuternya. Kalau koleksi kesannya tuh banyak gitu ya. Iya. Emang Padahal ada? enggak juga sih. Oke, tapi ada beberapa. Ada beberapa. Adalah beberapa simpenan. Simpenan. Berapa simpenannya? Satu garasi. Semuanya aja di garasi. Ini The Massive tuh salah satu band yang mungkin buat Gen Z sekarang nih kalau galau lagunya Joji, lagunya Billie Eilish, gue sampai detik ini masih The Massive. Waduh. Tuh, tangan lu dong buat The Massive. Mas, Yes. gimana sih Mas, lu membuat lagu-lagu The Massive tuh mostly yang buat siapa Mas? Sampai saat ini masih banyak Rian. Tapi selain Rian kalau di The Massive tuh emang songwriter selain Rian gua juga. Gitu. Jadi sampai saat ini di lagu-lagu The Massive tuh masih ciptaan gua dan Rian. Goks. Gitu. Orang macam apa yang bisa membuat lagu Cinta Ini Membunuhku dan Di Antara Kalian? Kalau Cinta Ini Membunuhku tuh ceritanya Rian tuh emang. Oh, jadi itu kan. Ini kan dia sering ngomong tuh kalau manggung kan dia bilang tuh ini kisahnya waktu itu dia ditolak cewek sampai 7 kali dan itu emang cerita bener loh. 7 kali ditolak. Iya waktu SMA. Jadi dia naksir sama kakak kelasnya terus nembak 7 kali ditolak terus. Jadilah lagu Cinta Ini Membunuhku. Untungnya jadi lagu ya. Untungnya jadi lagu dan meledak. Meledak. Meledak loh itu loh. Tapi sebenarnya si The Massive ini tuh dari tahun berapa sih Mas? Kita itu kebentuknya 2003. 2003. Bulan Maret 2003. Jadi sekarang tuh berarti udah 22 tahun. 22 tahun. Dan baru mulai masuk ke apa ya, dunia industri tahun berapa Mas? Industri itu kita 2008 awal lah. Iya. Itu Cinta Ini Membunuhku tuh yang bikin kita tuh nggak pulang-pulang gitu. Waduh, nggak pulang. Ya, sebelumnya kan dulu kan festivalan kan. Bener. Jadi mulai kebentuk itu ya udah mulai hampir setiap minggu itu Jumat Sabtu Minggu tuh kita fokus ke festivalan. Tapi band festivalan sih juga The Massive mah buat band-band festival. Dulu gue juga ngeband juga festival gitu kan. Terus nama The Massive tuh udah jadi sebuah apa ya? Mungkin kalau gue waktu itu gue belum pernah nonton bandnya tapi udah banyak tuh ya gemuruh-gemuruh. The Massive kalau misalnya ikutan band festival mah udah lu gak usah ngarep juara 1. Udah maksimal harapan lu juara 2 aja karena juara 1 mau udah pasti dia. Udah gitu di tahun itu lu udah main yang
melodikal gitu-gitu kan? Iya sebenarnya sih kita dulu juga belajar dari awalnya ikut festival kan juga nggak langsung menang kan. Jadi belajar juga dari band-band festival yang lebih senior. Oh kita pelajarin, oh ternyata festival tuh nggak cuma kayak lagu doang. Jadi kalau festival yang sifatnya ada juri, kadang-kadang harus di era itu ya harus sedikit tunjuk skill. Iya. Dari nggak bisa akhirnya kita latihan lah sampai bisa gitu. Berarti dulu waktu manggung-manggung festivalan masih nge-cover lagu orang berarti? Apa udah lagu sendiri? Pada saat itu tergantung festivalnya. Kadang-kadang ada festival yang ada lagu wajib. Mungkin dulu juga pernah ngerasain. Jadi lagu wajibnya misalkan band dari Padi atau siapa. Nah itu kita harus bagaimana caranya ngebawain itu tapi kita aransemen ulang gitu. Biar lebih menarik. Rearrange ya. Rearrange gitu. Oke, kita kayaknya kalau gue langsung masuk ke dunia The Massive ini banyak banget pertanyaan nih. Kita simpen dulu pertanyaan-pertanyaan gue, kita ngomongin si skuter kesayangannya Mas Rama. Ya. Sebuah apa sih Mas itu Lambretta ya? Iya, yang sekarang lagi kayaknya itu yang paling gua jadi sebuah kebanggaan lah gitu, punya Lambretta tuh. Lambretta apa sih itu Mas? Itu Lambretta DL 150. Seri DL tuh ada seri DL 1. 150. Ada kayak L, kan ada L. Gue tuh rada nggak hafal. Ada nih LI, sih. ada LD juga ada kalau nggak salah deh. Terus Gue ada kalau Lambretta nggak begitu hafal, tapi kan biasanya LI ada LI Star seri 1 Stream yang kecil-kecil tuh. Iya. Kalau DL tuh emang udah Lambretta DL 150 aja gitu. Ya 150 cc tuh kayaknya. Gitu. Lu memulai suka sama dunia motor itu dari mana Mas? Gini sebenarnya gue juga nggak yang tiba-tiba jadi hobi gitu sih. Itu kayak baru-baru sekarang aja gue sadarin ternyata gue tuh dari kecil banget, kayak dari gue lahir gue udah ngeh gitu. Kalau bokap gue tuh dulu punya Vespa. Gitu. Terus begitu bokap udah nggak kerja, Vespa dijual. Kayak abang gue tuh punya Vespa. Abang gue nomor 1. Terus yang ini nggak ada, abang gue yang ke nomor 3 beli Vespa lagi. Sampai akhirnya gue punya uang, terus gue beli Vespa lagi. Jadi kayak sampai detik ini tuh di rumah gue nggak pernah nggak ada. Selalu Vespa. ada keberlanjutan Vespa ya di rumah makanya, lu? Dan itu baru gue sadarin deket-deket ini sih. Gitu. Oh ternyata dari dulu gue nggak pernah nggak ada skuter nih di rumah gue gitu. Tapi lu pertama kali belajar Vespa itu dari punya bokap berarti? Apa? Punya kakak gue dulu. Vespa waktu bokap tuh? gue masih kecil dulu. Dulu belajarnya Vespa Super ya kalau nggak salah. Super. Iya. Kalau yang akhirnya lu beli sendiri? Nah akhirnya kan dulu dari The Massive nih kita punya uang lah. Yeah. Terus mungkin lu anak Ciledug kan? Dulu kalau lu tahu di daerah namanya Pojok, pas turunan Kawasan gitu, saya itu. ada yang jual Vespa tuh malam-malam. Hah, jual Vespa malam-malam? Iya, kayak dijejerin gitu terus dia dijual. Nah itu tuh pertama kali gue beli Vespa pakai uang sendiri. Dari si bapak yang ngejajarin Vespa itu? Gue lupa lagi namanya siapa. Pokoknya dia orang daerah Joglo juga. Terus itu gue beli Vespa dari dia tuh. Gue lupa inget Vespa sih. PX gue inget banget pertama kali beli Vespa pakai uang gue sendiri. Vespa yang ini ya, yang apa? Yang manual. Itu udah harga sekarang apa masih? Enggak. Harga dulu nggak digoreng-goreng kayak sekarang. Iya sih, kalau sekarang kan harga PX juga udah ya you name it lah, harganya udah ngeri gitu. Kalau nggak salah gue beli itu dulu 5 juta atau berapa gitu. Iya masih segitu ya harganya. Masih segitu dan itu udah kayak udah rapih banget gitu, udah di restorasi. Kalau sekarang Vespa masih ada apa aja Mas? Ada Matic, Vespa S, terus LXV. LXV. Yang Itu klasik-klasik Vespa masih ada? Super paling. Oh Super itu. Super. Super tuh. Sama yang Lambretta itu udah. Oh iya sih yang Lambretta. Kalau ini gue sering menanyakan ini ke orang-orang. Kenapa dari sekian banyak jenis motor, kenapa pada akhirnya lu memilih Vespa? Ya itu tadi yang gue bilang, kayak secara nggak sadar kayak gue dari kecil tuh udah nggak pernah ada motor lain di rumah gue. Jadi motor itu aja. Iya jadi sih. kayak sekarang tuh udah jadi kayak kebiasaan, terus udah kalau gue pakai yang lain kayak gue kayak aneh gitu. Iya, berarti dulu waktu ya bokap terus abang lu beli Vespa, lu nggak pernah meniatkan suatu saat gue mesti beli Vespa deh. Ya emang terjadi begitu aja berarti. Terjadi begitu aja.
Oh. Dan entah kenapa juga pas gue akhirnya punya uang sendiri gitu, kok gue malah secara nggak sadar gue beli Vespa gitu. Iya sih, padahal ada banyak pilihan motor lain ya sebenarnya. Gitu. Dan Vespa tuh ini gak sih, kalau lu sekarang udah punya anak. Anak lu lumayan ini gak, lumayan attach gak sama Vespa yang kayak ih lucu motornya gitu. Banget. Iya kan? Itu gue juga aneh. Jadi kayak gue anak 2. Yang satu itu kalau udah besar buat aku ya yang ini. Itu Ada yang kan. satu yang Pak ini buat aku ya yang Lambretta gitu. Ya pun terserah. Nah itu Terserah lu. gue juga bingung tuh kenapa Vespa tuh selalu punya daya tarik tersendiri ke anak-anak gitu loh. Ya mungkin karena bentuknya lucu kali ya. Iya, sama ini mungkin. Ya kalau sekarang juga motor banyak sih yang ada Deck gitu. Iya. Tapi gue dulu waktu kecil sih berkesan banget ya. Maksudnya kayak diajak jalan-jalan sama bokap terus gue duduk di deck gitu. Duduk di deck, kalau nggak berdiri di deck Iya, pegangan itu gitu kayak ya. memori yang itu yang baik buat gue gitu. Anak lu suka diajak muter-muter gak sih naik Vespa? Ya setiap hari. Setiap Gue antar jemput pulang sekolah tuh pasti naik Vespa. pergi sekolah pulang sekolah naik Vespa. Nah itu anak-anak tuh entah kenapa ya selalu punya daya tarik sendiri si Vespa itu. Mungkin karena bentuknya lucu. Terus body adalah chassis kan dia. Betul. Kalau lu sendiri punya waktu lu kecil ada kenangan ini gak sih diajak bokap naik Vespa atau apa gitu? Ya karena waktu itu motornya itu doang jadi ya. Oh tidak ada pilihan lain. Tiap hari kayaknya kenangan gue tuh. Iya. Ke rumah saudara ke Bogor gitu naik Vespa hujan-hujanan. Iya berarti dulu bokap pakai Vespa bukan karena hobi ya? Bukan, Emang adanya itu doang. Kalau punya mobil. Mogok-mogok gitu? Ya kalau dulu kan nggak kita kayak masih kecil nggak kepikiran ya mogok, kita kayak bodo amat gitu kan. Tapi kerasa juga waktu gua SMA tuh, jadi gua kan naik angkot kalau sekolah dulu ke SMA, terus kalau abang gua libur itu motornya gue pinjem tuh pasti. Yang Vespa itu. Iya. Nah gua si ngerti mesin nih. Betul. Si paham banget paham tentang gua. mesin tuh. Pernah ada satu ketika tuh gua bawa terus tiba-tiba mati motornya. Mati di tengah jalan, terus gue nggak tahu harus gimana ya, gue pinggirin aja dulu, gue tuntun gitu. Ada temen gue lewat di angkot tuh, motor lu mati ya, gue titip absen deh gue bilang. Gue masih bisa gitu ya. Jadi alasan untuk tidak masuk. Iya, jadi alasan tidak masuk. Udah, zaman dulu kan nggak ada handphone. Iya. Pakai apa dulu kita yang wartel. Ya gue cari wartel, gue telepon bokap. Setelah wartel ada kartu telepon dulu. Iya, gue telepon bokap. Bokap dateng bawa tali. Geret sampai rumah. Buset, itu definisi diderek sebenarnya gitu. ya. Iya. Kalau anak sekarang kan kalau mogok mah di towing. Ini beneran tapi ini jadi sebuah kebanggaan gue sih. Jadi dulu SMA tuh gue kayak cuma ada 2 orang yang bawa Vespa. Gitu. Jadi gue ingat ada teman gue namanya Siwu. Dia bawa Vespa warna kuning, gue warna biru. Jadi kalau datang nih ke depan gerbang sekolah tuh teman-teman gue tuh kayak wah pada gitu. Terus ada yang ikut naik di deck pas gitu. Jadi kenangan buat teman-teman gue juga. Sama ini biasanya kalau masuk gang banyak bocah yang hormat Vespa ya, gitu. Itu zaman dulu gitu tuh. Ya, sekarang hormat udah nggak ada ya. Iya sekarang udah nggak ada. Bocah sekarang juga kalau kita lewat gang lagi main Mobile Legends. Tapi klason-klasonan masih. Alhamdulillahnya masih. Ya walaupun kadang-kadang gue juga suka kalau ada Vespa Matic, negor gak ya? Ah udahlah tegur aja. Kadang ditegur balik, kadang nggak ditegur. Ya nggak apa-apa. Yang penting gue negor aja. Kayaknya lu lumayan ada banyak pengalaman gitu ya. Ada pengalaman unik lagi gak sih Mas setelah kesini-sini gitu pakai Vespa, pakai Lambretta lu gitu? Pengalaman unik apa ya? Oh iya, jadi pertama kali gua punya Lambretta yang DL itu, ya itu karena tadi gua sih ngerti mesin itu kan. Terus mogok nih ceritanya. Nah itu pas banget momen pertama kali gua ngajak istri gua naik si Lambretta itu gitu. Lambretta tuh lu kenapa milih apa tuh? Kenapa? Lu kenapa milih Lambretta gitu? Maksudnya ya memang banyak sih teman-teman Vespa juga seakan-akan naik kelasnya tuh jadi beli Lambretta gitu. Nah itu, gue tuh orang yang gini, kalau beli misalkan gue seneng motor nih, terus gue nggak pernah memandang gue pengen punya itu dari segi investasinya. Jadi emang pure karena gue suka aja. Gue suka. Jadi dulu gue sampai sekarang udah kayak kakak gue juga, ada orang namanya, dia musisi juga namanya Mas Denny Casmala. Om Dencas. Om Dencas. Yes. Dia musisi juga, dia
skuter di rumahnya banyak banget. Semuanya iya. Nah itu gue kenal dia, terus gue sempet berguru gitar sama dia juga. Iya. Pada saat waktu itu album The Massive ketiga, terus gue kayak bosen ngapain ya, gue belajar gitar lagi lah sama dia gitu. Belajar gitar, nah dari situ gue punya hobi yang sama nih. Iya. Lambretanya dia banyak waktu itu. Nah itu akhirnya gue keracun tuh di situ. Dia ada LI apa segala macam kan? Banyak Iya. itu. Jadi dulu pertama kali gue punya Lambretta tuh sebenarnya bukan yang DL ini. Gue punya yang waktu itu serinya SX. Dia SX. kepalanya kayak SX 200 bukan? segi 6 gitu. Nah waktu itu udah di-upgrade tuh mesinnya jadi 250 gitu. Buset. Nah gue nggak suka ya, basicnya gue nggak suka yang terlalu modifan gitu. Jadi emang gue seneng yang versi original aja. Iya sih. Dan kayaknya Lambretta mesinnya lebih ruwet ya daripada lebih complicated gitu daripada Vespa. Nah ini gue baru tahu akhir-akhir ini sih sebenarnya. Jadi setelah sekian lama Lambretta gue nongkrong aja tuh gak nyala. Akhirnya di tahun kemarin gue coba untuk menghidupkan lagi kembali. supaya gue bisa jalan-jalan lah sore-sore sama anak-anak gue gitu. Ternyata nggak juga kok, sama-sama aja gitu. Jadi ada teman gue waktu itu yang bantuin dari Bandung, terus dia kayak ke Jakarta gitu ngebongkar segala macam. Simpel-simpel juga kok gitu. Gitu kalau gue lihat ya, kayak gitu Karena sih. gue ada sedikit pengalaman unik. Jadi akhir tahun kemarin tuh gue touring dari Jakarta ke Batu Karas. Kita semua rata-rata Vespa lah. Tiba-tiba ada satu temen gue pakai Lambretta DL. Oke. Full upgrade 240 cc gitu. Ngebut tuh. Iya, terus dia pede kayak, enggak motor gue aman ini. Yakin lu, kita nggak ada yang ngerti Lambretta loh kalau ada apa-apa di jalan. Enggak aman. Ternyata bener aja kejadian. Oh gitu. Tiba-tiba motornya mati, nggak ada sebab. Terus kita semua cuma bisa jongkok dan ini apa yang mesti kita lakukan kalau motor begini? Udahlah di towing aja. Akhirnya motornya nyari pick up, kita towing 500 ribuan lah dari titik mogok ke villa. Oke. Berniat di villa, ya nyampe villa kita tanya-tanya sekitar kali ada bengkel. Sampai ke villa udah bayar 500 ribu, kita bengong aja ini apa ya. Tiba-tiba temen gue ganti businya. Ganti busi, hidup. Busi doang. Ternyata busi dong. Kita udah terlalu complicated mikir, aduh Lambretta tuh kan gearnya banyak, ini kayaknya kita nggak ngerti deh, itu semua nggak ada yang ngerti deh. Ternyata cuma ganti busi. Kemarin gue juga gitu masalah dari busi, cuma kayak apa sih rumah businya tuh dratnya habis yang di dalam. Nah itu harus kayak nyopot copot semua gitu. Terus kayak di apa namanya? Dibubut ulang. Ya, udah. Ya itu tuh gue baru kali itu tuh ngelihat, oh ternyata begitu ya. Oh kita waktu itu karena ternyata kunci businya Vespa dan Lambretta beda. Benar. Ukurannya mesti lebih dalam kayaknya Lebih Lambretta. dalam. Terus waktu itu kita nggak ada yang punya, sampai villa baru nemu ada yang punya kunci busi. Betul banget. Ternyata ganti busi doang hidup. Iya. Jadi waktu itu teman saya hitungannya beli busi 525 ribu lah. Businya dan motor lagi. Waduh. Lumayan tuh pas motor hidup tuh temen gue langsung, nih gue harus seneng apa sedih. Busi semahal itu. Ya? Busi semahal itu. Kan kalau dan Lambretta juga terkenal lumayan secara harga lumayan lah. Di atas rata-rata harga Vespa gitu ya. Lu beli udah di harga sekarang apa masih harga spesial mas waktu itu? Jatuhnya juga dulu termasuk harga spesial juga sih. Ini lu beli jadi apa ngebangun sih mas? Gue beli jadi dari Mas Dencas itu. Oh beli dari Ya itu tadi makanya gue cerita pertama kali gue dulu punya SX. Karena dia udah versi yang upgrade-an, mesin segala macem. Kalau di jalan tuh kayak kalau nggak ngebut tuh lu nggak enak banget gitu. Akhirnya gue bilang, Mas kayak gue pengen tuker deh. Ke yang DL aja. Gue emang kebetulan suka emang yang pala-pala kotak pala gitu kotak. Gue seneng. Retro ngotak-ngotak Retro sporty gitu. Iya. Jadi gue seneng yang gitu-gitu dari dulu. Terus oh ya udah tuker akhirnya. Itu tahun berapa pas si DL ini? Album The Massive ke-4 tuh berarti 2000 berapa ya? Mungkin 2010-an gitulah, 2016, 2000. Enggak. 2015. 15, berarti udah hampir 10 tahun loh. Iya, 2015 gue udah punya tuh DL itu. Si DL. Orang waktu gue nikahan juga itu motor dipajang. Dipajang. Anak-anak Lambretta dulu
dari Lambretta Club Indonesia pada support gua, pajang motornya juga. Wah, Kan thank you banget. dekat Ciledug ada bengkel Lambretta lumayan besar kan? Lambro. Lambro Iya. ya tahu. Pernah juga sekali di situ dibenerin gitu. Berarti kalau waktu si Lambretta ini patokannya album The Massive lagi. Karena Karena paling enak tuh nginget tahun album The Massive. iya, karena kalau misalnya tahun segini, tahun berapa ya? Pokoknya waktu itu royalti album kesekian gitu. Iya bener, orang motor yang pertama Vespa pertama gue beli dari hasil The Massive Iya, kok. album pertama tuh berarti. Album pertama gitu 2009. Self reward lah ya. Self reward. Self reward. Kalau Udah misalnya nggak ada tuh motornya yang PX dulu udah gue jual. iya, itu tuh gua banyak ini gua nggak tahu lah ini mitos atau fakta. Banyak yang bilang kalau Vespa pertama tuh jangan dijual karena kalau lu udah pernah jual Vespa pertama lu yang selanjutnya bisa jadi besar kemungkinan akan kejual juga. ya? Iya. Karena udah ketemu cuan. Tapi gila sih, maksudnya sekarang tuh kayak ngeri banget gitu harganya. Iya. Kayak gue ada nyesel dulu kan, gue tuh pengen banget punya PTS ya. Wah zaman iya, dulu. itu impian. Nah satu-satunya orang di rumah gue yang bisa gue tanyain kayak benerin motor gimana tuh cuma kakak gue. Kakak gue selalu nyaranin jangan PTS zaman dulu ya. Iya. Spare partnya susah banget Bener. segala macam. Padahal dulu harganya cuma berapa? Iya dulu 4 PTS. juta, 3 juta dapat lu PTS. Sekarang Dulu bahkan ada masanya kayaknya PX jadi lebih mahal daripada PTS kan, saking gak lakunya PTS gitu. iya bener banget. Iya. Terus sekarang tiba-tiba harga PTS, wah Gitu lah. segini banget nih harganya nih sekarang nih. Pervespaan kita. Iya, udah makin di luar batas nalar. Ya untungnya gitu, gue tuh nggak pernah kayak mau beli motor tuh kayak ini akan naik nih nilai investasi. Gue nggak pernah gitu. Jadi emang gue seneng aja. Iya lagi Emang gue sesuai juga. dengan yang gue pengen gitu. Gue juga bukan tipikal. Ya mungkin kalau lo emang niatnya untuk dijual, lo akan memikirkan hal itu. Tapi kan gue beli ya buat gue pakai, buat iya. gue nikmatin sama Iya. keluarga segala macam gitu. Kalau memang lu mau jadi pura-pura pedagang ya terserah sih sebenarnya. Ya nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga. Tadi kita ngomongin tentang self reward. Lu emang tipikal yang suka self reward gitu gak sih? Kan The Massive udah 8 album nih. Apakah jadi 8 Vespa gitu? Enggak lagi. Gue tuh kalau pengen gitu-gitu yang suka tiba-tiba aja, pengen gitu. Sama kalau lu tipikal yang ini gak sih? Kayaknya gue udah mencapai titik tertentu, udahlah gue beli apapun yang gue suka, entah gitar, entah motor. Lu ada gitunya gak sih? Ya itu pokoknya kalau emang gue nggak yang begitu seneng ini beli ini nggak katakanlah nggak ikut-ikutan lah gitu, nggak FOMO lah. Yeah. Tapi kalau emang gue pengen, gue bisa akan gue kejar tuh gitu. Kalau gue pengen Iya. gitu. Kalau Nabung dulu apa segala macam. kita ngomongin masalah suatu saat nih misalnya album ke-9 apa album ke-10-nya meledak lagi nih The Massive. Ada satu satu kendaraan yang kayaknya gue pengen beli ini deh kalau misalnya ada rezekinya gitu. Apa ya? Ya mungkin punya Vespa lagi kali. Ada spesifik nggak Vespa jenis apa gitu? PTS kah apa? Ini apa tuh Darling. Darling Atau enggak dapat Primavera yang dulu tuh ET3. yang Iya Primavera small frame yang kan? iya yang small frame. Iya, waktu itu ada temen gue jual sekian tahun yang lalu dan itu gue kayak gue nyesel banget nggak beli gitu. Asli. Vespa tuh banyak Vespa yang gue sesali kenapa dulu gue nggak beli. Termasuk Mas Dencas, dulu dia nawarin dia punya SS90, dia tawarin ke gue dengan kalau sekarang sih harganya udah nggak masuk banget di harga sekarang dan dulu gue bilang, aduh kok mahal banget sih mas, ntar lu tuh deh. Iya. SS90 sekarang harganya kayak beli rumah di Ciledug men. Iya itu. Asli. Set kok ratus-ratusnya ratus-ratus gede nih. Kayak nggak masuk akal tapi Asli. ya memang udah nggak ada lagi mau gimana. Iya. Mau di ini dia tapi memang bentuknya lucu gila sih SS90. Gue seneng inilah yang small frame apa kecil-kecil gitu gue seneng nih. Kalau Lambretta lu ini gak sih tipikal yang seminggu dipakai sebulan di bengkel gak sih? Apa ini badak nih? Nah ini dari tahun kemarin nih gue pakai terus. Jadi kayak kadang-kadang gue ganti-gantian tuh antar jemput anak. Kadang gue pakai juga Lambretta.
Buat jalan-jalan sama istri gue. Lu setuju gak kalau motor semakin sering dipakai kadang-kadang makin sehat? Betul. Iya kan? Banget. Iya kan? Kadang motor malah kalau didiemin aja di rumah ada aja penyakitnya. Betul banget. Kalau beda gak sih perawatan Lambretta? Gue belum pernah punya Lambretta sih sebenarnya. Perawatan Lambretta sama perawatan Vespa. Lebih ribet gitu gak sih perawatan Lambretta mas? Apa sama aja? Kayak sama aja deh. Sama aja deh. Kalau kayak tadi, pokoknya intinya harus lu hidupin terus. Iya sih. Kalau dihidupin terus kayak gue pergi nih misalkan tour The Massive, manggung-manggung. Seminggu gak gue nyalain. Gue nyalain nyala. Iya sih. Artinya masih disentuh, Minimal dipegang, ya muter-muter komplek, jemput anak apa jemput segala macam. anak, beli kopi, Beli kopi. jajan-jajan apa gitu. Itu udah lumayan ngebantu olinya muter tuh. Betul. Iya kan? Karena daripada didiemin olinya netes. Ya gue baru sadar itu sekarang sih, 2 tahun terakhir lah gue baru oh ini nikmatnya nih ternyata gitu. Iya. Kalau Lambretta lu ada yang ini enggak? Ada yang satu Lambretta yang wah jadi keren banget lagi nih Lambretta. Ada Maksudnya dari varian Lambretta ya? Ya gue so far sih sampai saat ini gue masih suka DL emang. Karena bentuknya itu ya kotak-kotak, terus kayak retro, sporty. Tapi kalau di Italia tuh suka kayak buat balap yang udah di di branding gitu. Wah gue bilang itu keren banget. Banyak yang di pinstripe juga kan ininya dilukis gitu di kayak di anak-anak tepongnya. Lambretta juga ada salah satu orang yang emang selalu gue tanyain kalau ada apa-apa gitu, namanya Mas Randy itu sering gue tanya-tanya lah, Mas nih gimana ya itu konsultan gue lah itu. Ada konsultan skuter. Iya konsultan skuter. Lu kalau misalnya The Massive latihan atau apa tiap hari bawa motor tuh mas? Tergantung lokasi. Kalau misalkan emang enak nih bawa motor. Kayak misalkan gue dari rumah Bintaro ke kantor kan daerah Petukangan situ tuh. Gue suka bawa motor. Ciledug pride banget emang The Massive ya. Iya dekat kampus Budi Luhur Iya situ. Ciledug dan sekitarnya memang. Kalau si Lambretta itu tuh pernah nemenin lu ini nggak? Kadang-kadang kan pengen manggung, bawa motor aja deh biar cepet gitu. Lu pernah manggung bawa ini nggak? Kalau lagi panggungan yang deket-deket gitu? Akhir-akhir ini sih enggak. Karena kan biasanya agak jauh-jauh tuh. Gue selalu ke bandara-bandara gitu. Iya. Kalau yang Jakarta sih biasanya kalau lagi santai ya bawa. Cuma jarang ke panggung sekarang. Paling ke kantor aja sih. Oh iya kantor sih. Masih. Ke panggung juga parkirnya ribet ya? Iya. Iya sih. Ada namanya nggak? Lu kasih nama nggak sih mas? Lu tipikal yang ngasih nama motor lu gak? Yang Lambretta iya lagi. Oh iya, lu kasih nama siapa? Istri gue tuh yang ngasih nama, namanya Bacan. Bacan, Katanya gara-gara hijau gitu kayak kan. nama batu ya? Batu. Iya kan? Kebetulan bapak mertua kan seneng batu. Kita kasih nama Bacan aja nih. Udah selalu deh. Udah hijau digosok terus kan. Buset kayak Bacan. Bacan lagi namanya. Itu si Bacan ini ada Waduh. langsung muncul. Ada lu sedikit modifikasi gitu gak sih mas? Gak ada, gue tuh dapetnya emang udah begini. Udah mana sih? Nah itu tuh. Nah itu. Gue dapetnya udah begitu iya aja sih, udah. Ijo gitu. Itu gue baru tahu juga. Ternyata Lambretta tuh sok depannya sama sok depan Vespa sama ya? Iya ya. Iya, gue juga baru tahu karena temen gue ada yang pakai shock BGM itu sama kayak dipakai punya Vespa. Gue nggak tahu deh dulu apa historinya apa. Kalau Lambretta tuh ada yang depannya spakbornya diem, ada yang ngikutin. Istilahnya kalau gini spakbor bego nih. Iya. Gitu, katanya sih gitu. Dan ada yang ini juga kan, ada yang Lambretta apa sih? Innocenti, ada juga yang Seal. Ini Innocenti berarti mas? Ini sih harusnya Innocenti ya. Iya sih. Ini tahun 70 nih. Oh ini 70. Ya, kalau kata anak-anak Lambretta gini, motor mati nggak apa-apa mas, suratnya jangan mati. Iya sih. Iya sih, suratnya harus Oke, tetap siap. hidup. Suratnya harus hidup. Lu tipikal yang ini gak kalau di skuter ikut sebuah komunitas gitu apa ya udah teman nongkrong aja deh. Ya satu-satunya dulu yang ikut itu ya ke Lambretta Club Indonesia. Cuma gue udah gak aktif juga sekarang karena kan gue tuh susah punya waktu. Mereka rata-rata ngumpul di weekend. Sedangkan The Massive weekend ya, pasti anak manggung. band ini ngamennya di weekend. Betul. Gitu. Jadi ya udahlah. Iya. Gue tapi masih berhubungan baik lah. Maksudnya kayak ada apa-apa gue pasti tanya gitu. Karena gue nggak ngerti juga gitu. Tapi jadwal masih rapat mas The Massive. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ini teman-teman band ini karena temen gue ada band Last Child. Last Child siapa Iya. nih?
Dimas. Wah lah Dimas Rangga tuh story belum habis udah pindah kota tuh biasanya dia. Buset nih orang cepet banget pindah-pindah kota. Sering juga kita barengan sama dia. Iya kan? Barengan sering. Si Ipang Dimas tuh story belum habis nih. Udah pindah kota lagi aja dia. Emang teman-teman band tuh nggak bisa diperkirakan ada di kota mana. Iya bener. Kalau touring gitu lu suka touring gak sih Mas? Pernah gak? Belum pernah lagi gue ikut yang touring jauh-jauh gitu. Paling dulu ya Jakarta aja kayak apa Ya San Morian Mori gitu. Ya karena Kalau touring, waktu juga sih ya balik lagi. Waktu. Tapi ada keinginan gak buat lu tipikal yang kayaknya pengen coba deh naik motor keluar kota gitu? Apa lu tipikal yang kayaknya gua udahlah sejauh-jauhnya Bintaro Kemang kali gitu? Kayaknya gue agak mager yang jauh-jauh sih. Iya. Tapi kemarin sempat kayak gue ajak istri gue tuh, kita sekali yuk naik motor agak jauhan gitu. Kemana? Itu ya nggak tahu kemana lah, kayak mungkin ke daerah-daerah Bogor atau mana. Iya gitu sih. kan agak jauh lumayan tuh. Ke Bogor Tempat-tempat juga yang- udah banyak tempat-tempat yang ya di luar Bogor kota gitu. Banyak tempat-tempat yang enak buat bawa istri tau Mas? Iya makanya kayaknya seru gitu. Pengen. Kebetulan juga di Bintaro ada teman-teman juga yang ada punya Vespa. Ayo kita jalan yuk sekali. Ayo boleh gue bilang. Kalau si Lambretta ini berarti ada di rumah apa di Di rumah di Bintaro? di Bintaro. Nah itu enak, Bintaro juga enak itu buat keliling-keliling. Iya, bawa enaknya gitu. Vespa sore-sore. Iya. Ya, paling gue suka mondar-mandir ke rumah bokap di Joglo gitu, terus Bintaro lagi gitu. Nah itu mah masih sangat aman itu. Jalurnya enak. Atau kapan-kapan kalau mungkin lagi jadwalnya lagi kosong, cobain Jakarta Bandung. Wow. Apa terlalu mager lu untuk melakukan hal tersebut? Tapi boleh juga sih kapan-kapan. Bener juga tuh. Kadang-kadang mesti cobain, ntar gue temenin deh. Ayo, boleh, aman kalau gitu. Boleh. Kalau si Lambretta ini pernah ada hal ini nggak sama si Lambretta? Hal kocak gitu sama dia nih? Lambretta ya. Hmm. Paling ini sih. Karena kan Lambretta ini kan sebenarnya kan kebanyakan kalau orang Indonesia tuh taunya Vespa. Ya, jadi kayak gua kalau isi bensin nih misalkan. Terus tiba-tiba ada bapak-bapak turun dari mobil. Dia pasti nanya, "Mas, ini Vespa apa? Kok begini?" Nah, gitu. Nah, itu gua kayak marketing tuh di situ tuh. Iya. Tiba-tiba jadi sales Lambretta. Tiba-tiba jadi sales Lambretta gue. Jadi gini Pak, ini gitu kayak. Terus kalau ketemunya anak motor, anak Vespa, pasti kayak di lampu merah, ada yang pernah kocak tuh sampai dia standarin motornya berdua, "Bang, apa cium tangan gitu." Cium tangan, maksudnya kayak salaman. Keren Bang, foto. Gue jadi gak enak juga diliatin orang-orang. Ini karena lu Rama Demasif kali. Bukan. Kan gue pakai ini sih. lu pakai bang. Iya maksudnya gitu. Karena dia lihat motornya. Iya sih. Dia ngerti mungkin ya gitu. Ya, lucu jadi gitu sih. Tapi di ini pada kalau lu lagi motoran pada ngeh gak sih? Oh Rama Demasif gitu. Kayaknya kalau masih first nih ya. Masih first tahu deh. Jadi gue pernah naik motor nih udah pakai jaket, pakai helm segala macam. Tiba-tiba di stop Yo Allah. sama suami istri gitu. Ternyata masih first. Mas Rama, bukan. Padahal udah ketutup semua nih. Iya kayak dia mungkin pernah lihat postingan apa Iya segala kali macam ya, gitu. ngelihat motor. Ngeliat motor gitu. Agak serem juga sih sebenarnya. Mas Demasif. Mas Demasif. Kalau ada gak sih Masifers yang satu hobi sama lu jadi temen gitu? Nah itu jadi The Massive ini sebenarnya punya ada fans The Massive yang dia senang motoran. Akhirnya kita bikin satu komunitas namanya Massive Bikers. Asik. Gitu. Nah itu ada yang ngelola lagi tuh. Nah kita tuh suka datang kayak di peresmian Massive Bikers di Bogor gitu. Terus peresmian Massive Bikers di misalkan di Pamulang gitu-gitu tuh. Oh. Jadi tapi motornya apa aja ya? Pokoknya Massivers yang seneng motoran. Ya apapun jenis motornya lah ya. Yang penting mereka tergabung dalam satu komunitas seneng motor, tapi ngefans sama The Massive. Itu. Kalau anggota lain ada yang ini juga gak sih? Ada yang suka motoran juga gak sih? Kalau pakai motor setiap hari ada yang masih pakai motor, cuma nggak yang
maksudnya jadi kayak Hobi. hobi yang ngedalemin gitu enggak. Cuma gue doang sih gitu di The Massive. Oh di Massive masih lu doang. Gua Belum doang. mencoba meracuni yang lain. Kayaknya nggak keracunan tuh. Oh nggak keracunan. Gue soalnya udah 22 tahun gue barengan. Iya sih. Masih belum juga berarti Masih emang nggak belum juga suka, berarti memang gitu. dari dirinya menolak. Bodoh amat gitu. Lu suka dengerin lagu gak sih di jalan, Mas? Dengerin lagu, iya di mobil pasti biasanya. Iya, dengerin lagu The Massive Kalau juga naik nggak sih? motor gue enggak pernah dengerin lagu. Oh lu bukan tipikal yang Ya bukan. Gue harus konsentrasi kalau naik pakai, motor. kan kadang-kadang ada yang ya kalau nggak pakai earphone pakai intercom. Enggak, gue enggak. Oh lu enggak. Kalau Kalau denger lagu The Massive, Heeh, pernah gak sih dengerin lagu sendiri? lagi. Kayak apa lu tiap hari manggung lagu Iya sendiri? sih gitu? tiap hari lagu lu memainkan lagu itu, bukan dengerin lagi, lu memainkan lagu itu. Tapi kayak Rian gitu, Kiki masih sering dengerin lagu sendiri tuh. Oh iya. Kalau gue tipe yang gue habis rekaman nih, dengerin mixing mastering final, udah besoknya gue kayak udah Kali ya gue udah dengerin lagu ini diulang-ulang. ya, ntar lu manggung juga kok ntar Iya, sore. iya sih. Ntar juga ini lagi. Kalau yang lucu gini, kadang-kadang kita kan udah setiap hari udah bawain lagu The Massive segala macam. Lu kayak datang ke sebuah tempat makan gitu, terus lu disetelin lagu The Massive. Itu. Ya walaupun gue seneng ya, Iya. alhamdulillah gitu. Orang tahu Iya, kalau iya. The Massive gitu. Tapi kan dalam hati ada sisi-sisi juga yang gue pengen denger lagu band lain band kayaknya lain dah, kayaknya gitu. gue udah cukup deh sama lagu ini gitu. Itu yang gitu sering deh kayaknya. terjadi juga sama itu teman gue si Bang Dimas. Dia tuh sering Nah, kadang-kadang itu pasti dia tahu kalau tuh. lagi ke Indomaret nih, tadinya lagu apa pas dia masuk Diganti Last Child, ya. setidaknya diriku. Ya Allah. Tanya sama Dimas deh rasanya gimana. Gue tiap hari mainin lagu ini udah kali ya. Udah. Tapi kan nggak bisa nolak juga. Iya. Berarti orang tahu, alhamdulillah. Di satu gitu. sisi juga ya makasih ya lu udah Makasih, tetap gitu. dengerin lagu karya-karya Cuma gue lagu gitu. kedua boleh Last Child lah gitu. Iya maksudnya. gitu. Kadang-kadang Gue pengen denger tuh lagu gue Last Child. pengen dengerin lagu in lain gitu. Betul. Pernah gak sih Mas lu nyoba, ya kan ada Massive Biker nih. Terus mereka mungkin ada aktivitas riding gitu, lu pernah ikut sama mereka gak sih? Pernah. Beberapa kali. Waktu itu di Bogor, terus di daerah mana lagi ya? Parung. Itu lu bawa motor dari rumah? Apa pinjam motor Enggak dari dari sana? sana. Disiapin gitu. Kirain Pernah sekali gue bawa dari rumah pernah. Parung. Ke daerah-daerah ya. Pamulang lah daerah situ. deket. Enggak. Ke Bogor kalau nggak salah, Bogor. Oh. Dia agendanya bawa tuh Vespa. emang kumpul-kumpul motoran anak motor pecinta The Massive aja apa memang ada struktural organisasinya gitu gak sih Mas? Yang pengurusnya memang dia yang ngebantu The Massive juga gitu. Cuma kadang-kadang ada mereka kayak karena komunitas ya. Jadi kayak kita support ada komunitas ini nih. Mereka ada peresmian segala macam ya kita bisa datang gitu. Oh. Ya buat kita ini sih jadi kayak melebarkan segmentasi aja gitu buat The Massive. Gitu. Oh, pernah dapat inspirasi lagu dari pas lu lagi motoran gitu gak sih? Oh maksudnya lagi motoran terus dapat Iya, nada sering banget gua naik Itu motor. lu tipikal yang langsung nyatet atau Ya kalau zaman dulu kan mungkin kita nggak punya handphone ya. Kalau zaman sekarang kan ada HP terus ada voice recorder tuh. Ya udah berhenti terus gua rekam dulu tuh nada itu. Karena kalau gua antar sampai rumah Iya, hilang udah keburu pasti. lupa. Momennya berubah gitu. kalau proses bikin lagu tuh berarti lu mulai dari nana-nana dulu, nyari nada apa tulis lirik dulu gitu? Beda-beda prosesnya. Ada yang dari nada, ada yang ketemu tema. Misalkan ada tema nih gitu, catet. Ada yang udah dari lirik dulu gitu. Jadi beda-beda. Kalau lagunya The Massive ada nggak lagu yang sampai jadi gitu? Ini lagu yang inspirasinya pas gue lagi motoran nih gitu. Pak lagi gua kalau diinget gitu. Iya lagunya The Massive 8 album berarti ada. Itu pun yang rilis, yang nggak rilis udah pasti banyak lagi juga. Ya lupa secara spesifik tapi banyak sih. Gue banyak banget lagu yang lagi bawa kendaraan terus ketemu nada gitu. Ya karena kayaknya Lu otak kan kita kalau lagi bawa kendaraan kan kayak suka humming gitu Iya, kan. bener. Nah itu. kadang otak juga lagi kemana-mana, Lagi kemana-mana. tiba-tiba nyambung aja tuh Nyambung, frekuensinya. Dapet. Lucu banget lagi. Iya, Kalau lagu The Massive ternyata
Cinta Ini Membunuhku pas lagi di perempatan Ciledug gitu dapat aja. Nah itu sih kisahnya Rian pasti diangkut tuh dia bikinnya karena kan C01 lagi angkotnya. C01. Iya kan? C01 udah pasti tuh. Yoi. Ini agak random sih. Kalau misalnya The Massive tuh ada gak sih niatan atau kayak gue pengen bikin lagu terus video klipnya pengen Vespaan gitu, pernah terbesit gak sih? Gue sih pengen banget, cuma belum kesampean jujur sampai sekarang. Kayak ada satu ya orang yang naik skuter lah gitu. Iya sih, karena kan idenya disetujui oleh satu, tapi masih ada beberapa kepala lagi ya kan? Karena sifatnya kayaknya idealisme gue banget. Iya, tapi pernah lu utarakan gitu nggak pas lagi meeting? Kayak lucu nih kalau misalnya. Pernah sih, cuma belum ada yang pas aja. Iya sih, belum ada. Kayak dulu kan Oasis tuh kan ada tuh Oasis. Nah kayak gitu-gitulah. Satu icon gitu. Motor. Nah kita udah dari tadi ngomongin motor. ini baru momennya gue pengen nanya-nanya tentang The Massive nih. The Massive sudah 22 tahun berkarya. Iya 22 tahun. Udah ribuan panggung kali ya. Nggak ngitung lagi. Iya. Tapi banyak lah. Udah banyak banget panggung. Pernah ini gak sih Mas kalau sama The Massive tuh berantem mah pasti ada lah ya, satu dan lain personil gitu. Apa sih Mas yang bikin The Massive bisa sampai tetap ya bikin berkarya, bikin lagu 22 tahun gitu? Ini yang gue rasain sih kayaknya dari 2003 itu anak-anak sampai sekarang tuh nggak ada yang berubah. Nggak ada yang berubah tuh dalam arti kayak kebiasaannya, terus kayak keseharian anak-anak, bahkan sampai hobi masing-masing. Terus kayak kita sampai sekarang masih terus ngomongin musik. Kayak gue sering bikin tuh kayak di ya story gue atau apa, gue selalu ngomong orang kok musik mulu gitu. Jadi abis manggung sini ntar bikin rekaman sampai rumah musik lagi, udah gitu anak gue juga musik juga. Jadi kayak nggak bisa lepas dari ngomongin musik gitu. Dan sampai sekarang tuh nggak ada yang berubah masalah itu. Kayak terus kita masih sering makan di meja yang sama gitu kan. Kadang-kadang kan band udah sealbum, 2 album, 3 album, suka abis itu kemana sendiri-sendiri. Nah The Massive itu kalau di luar kota tuh selalu kalau makan apapun kayak Bareng. yuk kita bareng yuk. Nah mungkin kebiasaan yang tanpa sadar gitu tuh bikin kita kayak nggak bisa lepas gitu. Kayak gitulah. Tapi ya kok bisa sih lu tidak, maksudnya kalau dulu di tahun pertama tahun kedua ya lu membangun The Massive itu karena ya ibaratnya semuanya masih sama-sama posisi susah gitu. Membangun mimpi di The Massive gitu. Ya semuanya pasti eager untuk melakukan itu. Tapi sekarang kan lu mungkin sudah punya penghasilan cukup bahkan berlebih gitu dari The Massive. Tapi lu masih bisa melakukan hal yang sama seperti tahun pertama itu, apa sih Mas rahasianya gitu? Ya itu tadi sih sebenarnya gara-gara mungkin dulu awalnya begitu kita ngeband tuh kan dulu kan ya kita anak-anak Ciledug lah ya. Iya. Terus begitu awal ngebentuk band tuh kita udah kayak komit gitu. Ini kita bikin band bukan buat band asal-asalan ya. Gue inget banget kata-kata itu. Jadi emang kita harus jadi band yang serius, jadi band yang besar, jadi band yang bisa keliling dunia. Itu kata-kata itu yang sampai sekarang kayak nggak bikin kita selalu bikin karya terus. Dan saat itu cuma jadi sebuah kata-kata, ternyata di tahun 2025 ini udah satu persatu direalisasikan ya. Anak-anak The Massive tuh emang tukang ngayal yang kalau menurut orang tuh kayak hayalan lu tuh kayak nggak mungkin gitu. Kayak dulu kita baru-baru awal latihan ikut festival gitu, terus latihan di studio Blewa, studio Blewa ya. Yes. Studio paling legend buat The Massive tuh. Nah Rian tuh suka naik-naik ke atas kursi. Dia ngebut, apa kabar Surabaya gitu. Apa kabar Papua? Iya. Buat orang-orang yang baru ngeband kayak orang gila dia. Iya. Tapi buat itu orang-orang kejadian. Maksudnya itu kejadian gitu sampai ke kita bisa masuk industri terus bisa manggung dari Sabang sampai Merauke. Itu kejadian. Nah begitu udah jadi The Massive, pas latihan makin gila lagi nih anak. Makin manifestingnya makin jauh nih. Thank you London gitu. Thank you LA. Los Angeles gitu. Dan pada saat kejadian ada satu momen agak bikin gue terharu ya. Jadi waktu itu kita ada kesempatan manggung di London, di samping London Bridge itu kita manggung. Terus pada saat Rian ngomong thank you London,
itu dia ngelihat ke gua dan gua ngelihat ke dia dan kayak oke, gua tahu maksud lu. Iya. Kayak oh iya. Iya. Lu pernah ada di momen naik kursi di titik The Massive itu terus lu ngomong thank you London dan ini kejadian gitu kayak gitu-gitu. Kata-kata thank you London yang awalnya hanya jadi mimpi belaka ternyata beneran kejadian ya. Ya emang kalau untuk mimpi lu nggak boleh takut lah. Mimpi kan Apalagi kayaknya Bang Rian Inggris banget kan. apa? Inggris banget gitu dia. Iya memang. Stylenya dan Stylenya, kayaknya emang lumayan suka sama Inggris akhirnya berhasil ngebawa The Massive ke London sih. Gemeter sih pasti. Ya kayak gitu-gitu. Maksudnya ada momen-momen yang emang ternyata nggak kebetulan gitu. Ternyata emang kita udah berhayal itu dari jauh-jauh hari. Iya. Berawal dari band-band festival apa segala macam terus sampai akhirnya bisa masuk ke industri musik tuh stepnya gimana sih Mas? Ya lewat festival juga. Jadi Oh kan iya. 2003 ke 2007. Berarti berapa tahun tuh? 4 tahun. 4 tahunan. Itu hampir setiap minggu ikut festival, selalu festival. Dan bahkan kita kan lulus SMA nggak ada yang kuliah. Jadi emang kita penghasilan kita tuh kalau udah lulus SMA kan malu minta sama orang tua kan. Jadi bener-bener penghasilan anak-anak itu dari menang festival. Oh, festivalan adalah penghasilan kalian Festival ada penghasilan kita. ya? Ya walaupun kadang-kadang menang festival cuma berapa, ada yang gope, ada yang sejuta, ada yang sejuta Iya, setengah tapi gitu. maksudnya kita sampai ke bener-bener festival yang dulu hadiahnya bisa sampai belasan juta. Oh iya. Gitu. Nah, anehnya kita masuk ke industri itu bener-bener juga dari jalur festival itu. Dulu ada festival Live Wanted lah, ada brand rokok lah gitu ya. Kita lihat tuh ada billboardnya di daerah Setiabudi. Festival itu skalanya nasional. Nah, terus hadiah kita nggak lihat hadiahnya berapa. Tapi kita lihat waktu itu hadiahnya kalau kita menang itu akan dikontrak sama Musika Studio. Wah, gokil. Iya. Walaupun hadiahnya waktu itu gede. Musika saat itu mah udah label Ya, papan atas banget lah ya itu. kita lihat dulu yang dulu ya era gua tuh ada Peter Pan. Dulu kan masih Peter Pan belum Noah. Ada senior gua Niji. Terus Leto. Wow. Project Pop, Iwan Fals, semua di musika. Siapa yang nggak pengen dulu? Iya. Nah, hadiah nominal itu malah nggak gue lihat. Padahal waktu gede, 50 juta ditambah 1 mobil. Hadiahnya itu. Tapi semua sirna pokoknya, karena tulisan musika itu ya. Pokoknya ini Musika Studio itu. Dan akhirnya melalui proses yang panjang, seleksi dari mulai regional, terus daerah segala macam sampai ke nasional 10 band kita menang. Ada 3.000 band gitu begitu yang ikut. Itu angkatan pertama gua. Oh iya. Live Wanted. 3.000. Kan seperti gue pernah bilang tadi, kalau ikut band festivalan terus lu melihat salah satu ada The Massive, udah itu kita udah tahu siapa juaranya. Nah, mungkin sadar atau tidak ya band-band yang dulu seangkatan festival sama The Massive tuh, sebenarnya The Massive tuh gue bilang punya satu kelebihan karena kita tuh bikin lagu sendiri. Jadi banyak band yang dulu bergantung sama lagu-lagu orang lain kayak festival harus sesuai dengan lagu yang udah jadi lagu wajibnya mereka ya. Tapi lagu sendirinya justru yang mereka nggak fokus. Makanya kalau The Massive tuh dari awal ngebentuk band memang udah bikin lagu sendiri. Gitu. Bahkan ada satu festival dulu yang festival lagu karya sendiri. Nah, kita menang juga tuh pernah gitu. Oh. Lu inget gak sih saat judul lagu pertama yang lu rekam dan jadi satu lagu? The Massive ya? Biasanya lumayan itu kan lumayan teringat tuh pertama kali rekaman. Oh, kalau pertama kali rekaman yang serius banget, lagu mungkin lu tahu nggak ya lagu ini? Salah satunya sih Cinta Membunuhku sebenarnya. Di album pertama Di itu album berarti. pertama iya. Oh. Itu. Kalau lu inget-inget 100 festival ada gak sih Mas? Apa lebih? 100. Ada kali ya? Iya sih. Lu kalau Soalnya tiap zaman dulu kan banyak banget. iya Banyak satu banget. minggu Sabtu Minggu aja tuh bisa 4 festival yang berbeda gitu. Orang dulu, tapi ini jangan dicontoh sih ya. Dulu tuh kita SMA kayak mikir pokoknya jangan sampai sekolah ganggu band ya gitu.
Tapi jangan contoh ya. Iya itu. Jangan. Tapi dulu pada masanya pada banyak masanya sekali. ya, pada masanya itu. Kita sekolah tuh kalau ada festival kita izin. Iya. Gitu. Untungnya sekolah gue ada guru-guru yang emang support juga, jadi kayak tahu gue punya prestasi di punya musik. Prestasi di musik. Pas izin tuh, oke, lanjut gitu. Lanjutkan. Iya. Terbang, bawa nama baik sekolah ya. Nama baik sekolah. Gitu. Dan akhirnya The Massive sebentar lagi mau manggung di LA. Ini pertama kali atau udah sebelumnya udah pernah? Sebenarnya kita tuh udah tahun ke-4 lah kita mondar-mandir ke sana gitu. Jadi kan sebentar lagi juga kita akan selesai kontrak dengan label musika dan kita akan berdiri sendiri dan kita mau coba untuk rekaman di luar gitu. Rekaman di luar dan kerjasama dengan label di Amerika gitu. Gitu. Jadi udah sekitar 4 tahun kita bolak-balik Amerika untuk kayak kenalan sama banyak orang. Buset, bolak-baliknya Amerika. Ya memang udah kita niatin lah. Iya sih. Udah kita niatin. Bukan cuma sekedar untuk jalan-jalan dan foto-foto ya. Ke Amerikanya kerja ya guys. kerja bener-bener kerja. Jadi emang udah tahun ke-4 ini kita mondar-mandir gitu. Tapi akankah The Massive ini emang diplot buat jadi band internasional apa gimana mas? Sama siapa? Sama label? Sama label dan sama enggak, kalian kalau sendiri. ini memang pure dari The Massive-nya aja. Pengen mencoba sesuatu yang baru gitu. Jadi kayak emang yang tadi gue bilang lah, The Massive itu kan tukang ngayal. Yang kadang-kadang orang bilang nggak mungkin lu bisa begini-begini. Tapi kita jalanin aja gitu, namanya opportunity kita nggak ada yang tahu. Gitu. Tapi gue penasaran deh, ada beberapa band kayak band A tiba-tiba lagi rekaman nih di Abbey Road gitu. Itu tuh sebenarnya asal si band punya uang atau si tempat recordingnya itu milih-milih ya lu seberapa bagus lu buat bisa rekaman di sini. Gimana sih mas? Ya selain lu harus punya biaya, mereka kan sebenarnya juga kayak mengkurasi juga gitu, kayak band yang daftar untuk rekaman di situ kan juga dia lihat gitu profilnya segala macam. Karena kan yang datang ke situ pasti ribuan band dan itu jadi tempat Abbey Road itu bukan cuma studio, menurut gue itu udah jadi satu tempat yang memang dijaga sama negara gitu, karena yang rekaman di situ kayak kalau kita tahu kan yang paling terkenal mungkin The Beatles, tapi kan ada kayak Oasis, terus Pink Floyd, segala macam. Nah itu band-band legend emang hampir semua rekaman di situ gitu. Dan The Massive waktu itu 2019 sih? Pokoknya 2018 2019 kayaknya kita ke situ deh. Di Abbey Road. Iya, tahun-tahun itu. Rekaman di situ. Gue masih nggak paham, tapi ada perbedaan nggak sih secara hasil kita rekaman misalnya di Indonesia sama kita rekaman di Abbey Road gitu. Secara hasil tuh ada perbedaan yang signifikan nggak sih mas? Kalau ada perbedaan pasti, karena kayak di Indonesia studio A dengan studio B aja udah pasti ada perbedaan suara gitu. Nah di Abbey Road beda hasilnya karena kan mereka juga nge-treat alat-alatnya, nge-treat studionya. Bahkan ada mic-mic yang memang udah signature-nya di Abbey Road tuh yang lu akan ketemu di situ doang. Terus ada di Abbey Road tuh ada kayak ada kalau dari segi instrumen ada 2 piano legend yang umurnya udah ratusan tahun, yang dipakai sama The Beatles juga rekaman, dan itu bisa lu sewa di situ untuk masuk ke dalam. Itu kemarin gue sewa tuh salah satu pianonya. Wah itu gila sih, denger suara pianonya tuh kayak udah tua tapi masih kerawat banget. Ini suaranya tuh gimana ya dijelasin ya, suaranya tuh enak banget lah pokoknya suaranya. Enak sih relatif tapi berkarakter. Karena itu dari usia si alatnya tuh udah kayak kita nih misalkan dia miring sedikit nih, gua nggak boleh asal-asal ngegeser. Kayak kita rekaman di situ tuh semua di insurance alatnya, jadi kayak lu harus bayar gitu untuk asuransi si alatnya gitu. Pasti harganya murah. Iya. Waktu itu gue rekaman 20 lagu di situ. Oh iya. Live. Kalau di sana pun lagu kita bahasa Indonesia juga nggak masalah. Nggak masalah. Kalau musik kan nggak ngomongin lu harus bahasa apa sih. kan. Gitu. Itu live recording. Kita bikin live version 10 lagu yang elektrik, 10 lagu lagi akustik, versi akustik. Rekaman live.
Rekaman. edit. Jadi emang yang lu denger ada salah-salah ya gitu. Digelontorin aja gitu kan. Aja, karena emang kita nggak pengen kalau diedit ya di rumah aja mendingan. Iya sih. Kalau dia edit ya keblewah aja lah. Iya, keblewah aja deh. Masih ada gak sih di studio tuh? Kayaknya masih deh. Masih ya? Kayaknya masih. Gue juga udah lama nggak mengikuti. Udah kayak keluarga kita itu yang punya. Iya. Di studio Blewah ini gue pertama kalinya gue ketemu sama band The Massive guys. Gue mau ngeband di band Blewah, terus oh masih ada orang mas. Oh ya udah lagi nunggu. Pas keluar, Mak Rian. Gitu langsung. Oh The Massive. Berarti udah jadi The Massive dong. Udah jadi The Massive. Belum yang Massive. Dulu kan Massive nama kita. MASSIVE. Jadi spellnya bahasa Inggris. Tapi gue lupa sih itu 2000. Kayak gue masih SMA 13-14an segitulah. Di era itu berarti udah The Massive dong. Iya. Jadi emang kita pernah juga rekaman di situ lagi kayak kangen-kangenan gitu. Oh. Lebih ke kangen-kangenan doang. Remembering old days main lagi ke Blewah. Sama waktu itu ada bikin konten YouTube apa gitu. Terus kayak kita ke studio yang dulu pernah jadi sejarah buat The Massive gitu. Gokil. Berarti itu lu ada di situ tuh? Ada. Nah itulah pertama kali kita ketemu. Makanya gue mengingatkan karena kalau misalnya gue kan pasti ingat gue pernah ketemu The Massive. Kalau The Massive kan ketemu ribuan orang. Makanya gue ingatkan kembali. Nah balik lagi ngomongin ke LA ini mas. Dia tuh kalian tuh nanti manggung di LA emang ada festival atau apa sih namanya konser solo The Massive gitu. Jadi ini kedua kalinya ya. Ini nama acaranya Muse Expo. Muse Expo itu sebenarnya acara yang dihadiri sama pelaku-pelaku industri musik yang ada di Amerika. Jadi isinya tuh orang-orang label, manajer-manajer artis, terus agency, orang-orang publishing. Pokoknya orang-orang industri musik di Amerika tuh semua ngumpul di hari itu. Namanya Muse Expo itu. Oh, nah, ini tuh yang kayak Coldplay, Muse gitu-gitu pernah manggung di situ bukan? Makanya itu sebenarnya acara itu tuh kenapa sangat bagus dan itu sangat berpotensi untuk bikin kita menemukan jalan itu ya. Karena isinya orang industri. Iya. Jadi dulu kayak tahu Temple Trap nggak? Temple Trap dari Australia itu. Nah itu sebelum mereka kemana-mana punya nama mereka main di situ. Ada fotonya soalnya. Iya. Gitu, ada fotonya. Mereka masih inilah, masih berjuang lah dulu. Si siapa vokalisnya Mandagi? Ya. Masih kurus-kurus gitu berarti ya. Nah itu mereka main di situ. Jadi kayak sebagai batu loncatan kita untuk mengenal orang-orang industri yang ada di Amerika gitu. Jadi isinya kayak kita banyak ketemu tuh kemarin manajer-manajernya kayak Katy Perry gitu-gitu ngobrol bareng gitu. Manajernya Katy Perry itu ini gak sih heboh banget gak sih kalau ngurusin artis-artis luar kan? Ya pasti sih ya. Kita banyak ketemu orang label juga. Ketemu P Diddy gak? P Diddy ketemu. Takutnya ketemu kayaknya P Diddy. Kalau itu segmentasinya tuh di itu rap tuh, ya? di New York tuh. Iya, gitu. Iya sih. Gitu. Kalau masih pernah manggung di New York tah? Pernah 2022 itu kita tur Amerika tuh 1 bulan. Buset. Dari LA terus jalan terus sampai pokoknya dari west ke east lah. West ke east lumayan lah. LA New York aja 7-8 jam kali pesawat. Naik pesawat mulai dari San Francisco kalau nggak salah. San Francisco. Baru ke New York. New York New York tuh kita yang dekat-dekat situ tuh Philadelphia. Terus ya Maryland gitu kalau nggak salah, gue lupa namanya. Kalau di sana tuh bule juga nonton gitu mas? Nah itu enaknya ya, maksudnya kalau di sana tuh mereka kadang-kadang nggak perlu tahu lagunya. Jadi kalau musik ya musik aja, mereka kayak enjoy banget gitu loh. Ada musik apapun mereka. Musik adalah bahasanya kali ya. Kayak kita manggung di Times Square itu yang paling gila. Oh iya, lagi The Massive pernah manggung di Times Square 2 kali. Iya. Manggung di Times Square di jam yang ya kayaknya dia nggak pernah sepi. Dia nggak pernah sepi sih. Tapi ya di jam-jam rush jam hour-nya 8 malam itu kan lagi orang ngumpul semua dan di weekend. Wah itu kita ngerasa kayak udah ngetop gitu. Padahal mah mereka juga bodo amat tuh bandnya, tapi mereka seneng gitu musiknya. Abis kita manggung tuh banyak yang minta foto, banyak nanya-nanya. Tapi bisa manggung di Times Square sih, gue sih bodo amat ya lu mau nonton gue apa enggak, gue bisa manggung di Times Square yang penting. Iya, makanya
siapa ya sih musisi dunia yang nggak main di situ? Iya. Gitu. Maksudnya itu jadi satu mimpi yang gila sih, jadi kenyataan sih. Kalau band yang aktivitasnya udah mulai rapet nih, kayak rapet banget gitulah kayak The Massive, ada persiapan fisik gitu gak sih lu Mas? Ada sih, maksudnya kayak kita harus tur nih di Amerika, ya harus rajin-rajin olahraga dulu gitu. Karena kan Iya, biar karena nggak kaget. capeknya Yang capek kerasa itu banget ya? perjalanannya sebenarnya. Oh, iya Kalau manggung sih. mah lu pasti seneng gitu, Iya ketemu sih. orang nyanyi-nyanyi gitu. Manggungnya let's say 20 menit, perjalanannya bisa berjam-jam iya. kan itu ya? Apalagi ke Amerika jauh banget kan. Betul, 20 jam plus. Asli. Apalagi bulan puasa. Waduh. Oh iya lagi. Kita udah 3 tahun ketiga nih besok puasa di Jamnya LA. mundur. di Nambah sana. 2 jam kalau di sana. Iya. Di sana baru buka jam 9, jam 8. Sebenarnya itu nggak jadi masalah juga. Yang masalah tuh nggak ada yang puasa kan di sana. Iya bener. Di sana kayak normal aja bulan puasa kok makan siang rame-rame aja Godaan berat nih. banget itu. Iya, nggak ada yang ditutup kerek nih. Iya, nggak ada yang ditutup kere. Gokil. Berarti next akan ke LA, ya kita doain lah teman-teman, Amin, semoga lancar semuanya The Massive dan bisa maju ke kancah internasional, bisa bersanding dengan Rich Brian, Agnes Mo. Ya Rich Brian teman-teman kita dari Indonesia juga kan. Iya, tiba-tiba nanti di Grammy masuk tuh The Massive. Amin. Wah, ini doa yang bagus ini. Iya kan, doa yang baik. Doa yang baik. Kita udah ngobrol berapa lama hari ini? Sudah sejam lebih Sejam kayaknya. ya, nggak kerasa ya. Iya. Ada ini gak sih Mas? Terakhir nih. Ya. Kalau gua bisa memilih, kalau lu bisa memilih 3 musisi yang lu pengen banget kolaborasi. Ya terserah mau internasional mau. Internasional ya. Mm-mm. Billie Eilish mungkin. Billie Eilish? Kalau di luar ya. Iya sih, itu Queen of Gen Z sih Billie Eilish. Karena kan dia juga produsernya kayak kakaknya kalau nggak salah ya. Si Phineas. Iya. Ya. Gue seneng banget tuh karya-karyanya dia. Sesuatu yang kalau bikin apa-apa tuh selalu beda gitu. Iya. Terus kalau produser kayak pengen banget ya diproduserin sama Chris Martinnya Coldplay ya. Oh iya sih. Karena kan dia, ya kita jangan lihat Coldplaynya ya, tapi si sosok si Chris dianya Martinnya. kan memang ininya luas banget kan gitu. Iya sih. Musikalitasnya juga bagus banget gitu. Dan gue sih merasa dari album pertamanya Coldplay sampai terakhir yang apa namanya judul albumnya apa Spheres gitu, gak ada yang gagal sih. Iya. Gue Tapi kebayang sih The Massive diproduserin Phineas gitu, kayak seru juga. Iya. Kayak seru ya. Kalau lagu Billie Eilish, lu tipikal yang dengerin lagu-lagu sekarang gak sih Mas? Gue nggak nyari-nyari, tapi kayak Iya yang lewat aja. selewatnya ya. Kebanyakan malah gue sekarang kayak tahu lagu apa dari anak TikTok. gua. Dari anak gua. Iya. Iya. Gue juga lagu-lagu baru kayak kebanyakan dari TikTok gue. Dari TikTok. Ini gak sih Mas ada satu atau 2 lagu yang ini udah pasti masuk ke playlist lu nih? Ada nggak? Lagu Indonesia atau lagu Luar bebas. Lagu luar apa ya? Lagu zaman sekarang deh yang atau lu stuck di tahun 90-an lagunya? Enggak juga sih, enggak juga. Apa aja sih gue dengerin. Termasuk yang selalu keputar tuh lagunya ini Bruno Mars tuh lah yang mana? Die With a Smile tuh sama Lady Die With Gaga a tuh, karena anak gue seneng banget kan, jadi Iya kayak sih. setiap hari gitu gue denger lagu itu. Dia ngulik musiknya, ngulik gitarnya, ngulik drumnya segala macam. Itu yang gosipnya katanya lagu itu diciptakan gara-gara si Bruno Mars kalah judi kan. Wah, gue nggak tahu kalau Tapi apapun ceritanya Bruno Mars kalau bikin lagu kagak ada yang salah, udah. Nggak tahu, iya. Iya. Dia selalu inilah berhasil gitu dengan karya-karyanya. Bahkan dia bikin musik yang back to tahun berapa, berhasil lagi. Gitu. Kalau musisi baru lu bisa nyebutin nggak satu band yang baru tapi lu melihatnya oh ini lagi bagus nih kayaknya. Band Indonesia ya. Band Indonesia. Salah satunya kayaknya ini deh, si Baskara deh. Fis. India ya. India. Oh. Dia tuh cukup apa ya, menurutku beda aja gitu. Dia orang musisi yang berhasil ngomongin apa yang ada di kepalanya, Iya. terus bisa dinikmatin sama orang-orang. Salah satu kejeniusan band itu tuh sebenarnya kayaknya
lirik-liriknya tuh udah banyak kepikiran sama orang banyak tapi nggak bisa diterjemahkan jadi sebuah lagu dan dia bisa menulis itu dan bisa dinikmatin sama anak-anak sekarang itu buat gua itu salah satu keberhasilan musisi bukan cuma dari segi dapat uang ya, dapat penghasilan apa enggak, tapi itu salah satu keberhasilan musisi. Kalau dari segi bermusik, mungkin gue seneng caranya Pamungkas bermusik. Pamungkas, Iya, Mas Pam. Mas Pam. Mas, sebelum kita menutup sesi kali ini nih, gue mau ada sedikit Q&A Instagram. Oke. Q&A yang pertama dari @dwi_anggoro_prasetyo. Cerita tentang Vespa yang ada di rumah dong, sama Vespa almarhum Cang Tommy. Waduh, Cang Tommy ini. Siapa Ini sahabat gue, sahabat gue, teman SMP yang belum tahun kemarin dia meninggal. Dia kerja sama The Massive tuh udah dari awal The Massive sampai dia nggak ada gitu, dan dia dulu gue pernah punya Vespa ini VBB tahun 65, dan gara-gara gue beli itu dia beli juga tuh. Ya dia beruntung tuh dapat yang 62. Yang masih pantatnya masih bulat tuh. Ya, nah itu Vespa itu tuh yang selalu dulu kita kayak jalan bareng gitu. Kayak gitulah. Tapi masih ada Vespanya itu? Yang punya gue udah nggak ada. Dia juga nggak ada sih. Oh, udah dijual. Dua-duanya udah dijual. Oke. Next kita ke @sudrajat. Om, cara merawat Vespa saat musim hujan. Aduh. Merawat Vespa ya. Musim hujan ya gue sih gitu aja sih Vespa. Gue pakai, gue cuci. Ke Fitra Eri nggak sih yang begini-gini? Apa? Harusnya nanyanya ke Fitra Eri nggak sih yang gini-gini nih? Kalau merawat Vespa gue nyuci aja paling. Iya, nyuci. Dicuci juga dibawa ke cuci steam. Iya. Kalau yang ini kan tinggal telepon bengkel. Iya, oke, terima kasih Mas Rama. Selanjutnya kita ada quick question nih. Gue akan memberikan 2 pilihan, lo tinggal pilih secara cepat. Riding jauh atau riding dekat? Dekat lah kalau gue mah. Santai atau ngebut? Santai. Modif atau original? Original. Klasik atau futuristik? Klasik. Gitar atau skuter? Waduh. Waduh. Pasti gitar sih, karena gue dari gitar gue bisa beli skuter. Cari nafkahnya dari gitar bro. Oke. Terima kasih Mas Rama. Kita udah ngobrol 1 jam. Dan terima kasih waktunya 1 jam ini. Udah bisa ngobrol, senang bisa ngobrol sama Mas Rama. Oke, teman-teman jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Mewakili segenap kru yang bertugas, Mas Put di sini signing out from the air. Bye-bye.